Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Fasalawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak anugerah yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala menantang kita, siapa di antara kita yang mampu untuk menakar besarnya nikmat Allah, untuk mengkalkulasi seberapa banyak nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi fala tuhsuha. Walaupun kalian ingin menghitung, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pemirsa yang berbahagia, tak lupa kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam yang penuh dengan rahmat ini kepada alam semesta melalui dakwah, melalui perbaikan-perbaikan umat. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, mengeluarkan manusia dari cahaya yang penuh dengan kesyirikan, kekafiran, menuju suatu alam yang terang, yaitu dinul Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Nabi yang di dalam hidupnya telah menjalani hari-hari ini sebagai da'i, sebagai mujahid dakwah, seorang figur yang telah menjalani kehidupan ini dengan berdakwah, menjalankan tugas mulia dan sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik profesi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berjuang melalui dakwah ini di dalam kehidupannya. Ad-da'i ilallah, juru dakwah yang berdakwah menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia untuk komitmen, untuk berpegang teguh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan
yang didapatkan oleh orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dia akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala suatu ketika benar-benar akan mewujudkan dan membuktikan ancamannya untuk menurunkan azab yang pedih kepada manusia, pada suatu kaum, bahkan untuk membinasakan mereka dengan sebab-sebab kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini yang hidup di suatu negeri sudah terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan menjadi pendukung, penopang, pelindung daripada dilakukannya perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketika manusia sebagiannya lagi berupaya untuk lepas dari perbuatan-perbuatan seperti ini, dan mereka bersembunyi atas nama keimanan dari dalam bilik rumah-rumah mereka, atau dari tempat-tempat ibadah mereka, untuk tidak mau melihat, untuk tidak mau peduli terhadap kondisi kemaksiatan yang merajalela seperti ini. Ini adalah kondisi di mana Allah dengan kehendaknya bisa saja mendatangkan, menghadirkan suatu bencana, suatu malapetaka yang besar yang menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Tatkala orang banyak sudah lupa terhadap apa yang telah diperingatkan kepada mereka, sudah lupa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang berdakwah kepada mereka, Allah mengatakan, kami selamatkan terlebih dahulu orang-orang yang senantiasa melarang, mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan sesudah menyelamatkan mereka, kami akan menurunkan azab kami kepada orang-orang yang zalim disebabkan karena kefasikan dan pelanggaran mereka. Jadi pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan saja disebabkan oleh karena manusia ini beramai-ramai melakukan kemaksiatan. Bukan saja disebabkan oleh mereka terjatuh di dalam kubangan-kubangan dosa. Akan tetapi juga bisa jadi karena mereka mendiamkan perbuatan itu. Mereka seolah merelakan kemungkaran ini terjadi dan menyebar, merajalela, memasyarakat, bahkan dimasyarakatkan. Tidak ada jaminan, sekalipun kita melaksanakan ibadah, tapi kita tidak punya kepedulian untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan dakwah, tidak ada jaminan sekali lagi. Jaminan keselamatan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berusaha dengan segenap kemampuannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan agar manusia
kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini adalah merupakan sabilun najah. Dakwah ini merupakan jalan keselamatan. Ini kita baru berbicara tentang keselamatan di dunia, dari azab di dunia. Di akhirat sana akan ada lagi azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih pedih. Dan memang ajaran Islam ini bukan ajaran yang membawa seseorang untuk bagaimana sekedar menyolehkan dirinya sendiri. Tapi lebih dari itu, ajaran Islam adalah sebuah misi yang universal. Adalah sebuah misi kerahmatan di mana alam semesta ini harus mendapatkan bagian-bagian dari kerahmatan itu. Keutamaan orang-orang berdakwah di jalan Allah yang lain adalah bahwa di dalam kehidupan ini mereka akan terkondisi dalam sebuah keistiqomahan. Tentunya kita di dalam hidup ini dituntut untuk bertahan, untuk tegar, dan menetapi yang namanya kebenaran. Istiqomah sampai akhir hidup kita. Sampai kita mendapatkan kematian dan kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah insyaallah. Tidak sedikit orang-orang di dalam hidup ini, mereka menjalani ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi Allah menghendaki di akhir hidupnya semuanya akan terbalik, di mana dia akan mengakhiri kehidupan itu dengan amal yang buruk, dengan perbuatan dosa, dan dia dicatat sebagai penghuni neraka, wal iyadzu billah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada hamba yang dalam hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga. Dia senantiasa melakukan kebaikan, mengamalkan amal soleh. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga, kecuali tinggal sehasta saja. Tinggal sehasta saja. Begitu dekatnya dia dengan surga karena dia melakukan amal kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepadanya sebuah ketetapan di mana dia setelah itu jatuh di dalam perbuatan dosa dan dia mengamalkan amalan penghuni neraka, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan durhaka kepada Allah, sehingga dia masuk menjadi penghuni neraka. Begitu pula sebaliknya, bahwa ada orang-orang yang dalam hidupnya ini boleh jadi diliputi dengan berbagai macam pelanggaran dan dosa. Sampai-sampai seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal sehasta saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendahului kematiannya dengan suatu ketetapan di mana dia mengamalkan amalan penduduk surga dan dia tercatat menjadi penduduk surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Dari sini kita bisa memahami bahwa tidak ada seorang pun yang mendapatkan garansi dan jaminan dia bisa mati dalam keadaan yang baik
Oleh karena itu, satu-satunya jalan kita untuk bisa mengamankan akhir hidup kita ini dan berlangsung secara husnul khatimah, akhir yang baik dari kehidupan, kecuali dengan istiqamah di jalan Allah. Tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di jalan Allah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan kita, para pemirsa. Istiqamah adalah suatu jalan terjal yang begitu susah dan begitu banyak orang yang sebelum mendapatkannya sudah berjatuhan terlebih dahulu. Kita butuh jalan. Kita butuh strategi dalam hidup ini untuk bagaimana kita tetap menjaga keistiqomahan di dalam hidup kita. Dan caranya adalah bagaimana kita menetapi jalan dakwah ini. Menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena orang yang berjalan di jalan dakwah ini, dia akan selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain. Berusaha untuk mengamalkan terlebih dahulu ilmunya, baru diajarkan kepada orang lain. Inilah kelebihan orang-orang yang berdakwah. Asalkan dia berdakwah dengan benar, dengan ikhlas. Dia tidak mau dirinya hancur. Karena kebaikan hanya dia sampaikan kepada orang lain, lalu dia melupakan dirinya sendiri. Allah berfirman, "Atamuruna an-nas bil bir." Apakah kalian akan memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri-diri kamu sendiri. Orang yang berdakwah adalah orang yang berupaya untuk terlebih dahulu membangun tradisi beramal, kekuatan amalia di dalam dirinya. Dan dia terus menjaga ini. Dia terus akan menjaga ini sampai kapanpun. Karena da'i adalah teladan. Dia akan menjadi objek perhatian orang-orang yang didakwainya. Dan ini adalah salah satu sebab diterimanya dakwah itu. Ketika kita memberikan contoh, memberikan keteladanan di dalam beramal, di dalam melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Sangat keras ancaman Allah dan sangat bahaya akibatnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan orang lain lalu mereka sendiri yang mengingkari dan meninggalkan kebaikan itu. Sangat keras dan pedih ancaman Allah kepada orang-orang yang melarang orang lain dari perbuatan yang mungkar, sementara mereka sendiri yang terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Dakwah membawa kita untuk selalu istiqomah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, lagi-lagi keutamaan itu ada pada orang yang berjalan di jalan dakwah ini. Salah satunya lagi adalah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dan pengetahuan. Senantiasa ilmunya berkembang dan bertambah. Sebab orang-orang yang berdakwah haruslah menjalani hidup ini dengan dinamis dan tidak boleh statis. Mengapa demikian? Karena orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan agen perubah. Adalah merupakan pilar-pilar perbaikan di tengah masyarakat. Dan dia selalu mencari di mana letak kebaikan-kebaikan itu dengan terus menambah ilmu dan pengetahuannya, dengan terus mengkaji, menguasai Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmunya pun terus bertambah. Ilmu yang bertambah ini pun berberkah dengan amalan yang dia laksanakan terhadap ilmu itu, lalu dia ajarkan kepada orang yang lain.
kita di dalam hidup ini membutuhkan ilmu. Dan kita dalam kehidupan ini terus menjaga ilmu kita ini dan mengembangkannya, dan itu akan kita lalui melalui jalan dakwah ini. Kemudian yang kita bisa sebutkan juga daripada keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, termasuk jaminan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzi yu'allimun nasal khair yastaghfir lahu kullu dahbatin hatta al-hut." Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, seluruh makhluk Allah yang bergerak di muka bumi ini akan beristighfar untuknya, akan memohonkan ampun kepadanya. Hatta al-hut, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai-sungai, yang ada di kolam-kolam, ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran ikan-ikan itu, bahkan tidak terhingga, semuanya akan meminta ampunkan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dari jutaan bahkan miliaran makhluk ini, doanya diterima oleh Allah. Istighfarnya untuk orang yang berdakwah dan mengajarkan kebaikan diterima oleh Allah. Maka orang ini sudah berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan mereka akan mendapatkan yang namanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, karena malaikat-malaikatnya, ya, dan seluruh penduduk yang ada di langit dan penduduk di bumi ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, sampai semut yang ada di liangnya dan ikan yang ada di samudra, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan, orang yang menjadi sebab sampainya kebaikan itu kepada orang lain. Dan bersalawat artinya di sini adalah memohonkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara begitu banyak keutamaan-keutamaan dakwah itu. Inilah di antara begitu banyak keistimewaan orang yang menekuni dakwah ini. Orang yang menjalani kehidupan dakwah ini dengan usaha-usaha melakukan perbaikan di tengah-tengah umat manusia. Mengajak mereka kepada kebaikan, mengenalkan kepada mereka kebenaran, dan membendung keinginan-keinginan mereka untuk cenderung kepada pelanggaran, kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa melihat mengapa sebagian ulama kita, bahkan seluruh ulama Islam, mewajibkan dakwah itu. Dan tentunya sebelum mereka menyatakan itu, kita bisa memahami dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya tugas dakwah ini adalah sebuah kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada setiap umat Islam. Hukum dakwah pada asalnya adalah wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di tengah-tengah kalian suatu komunitas, suatu kelompok dari umat ini
yang berdakwah kepada kebaikan, berdakwah kepada Islam, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata mufassir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, maksud dari ayat ini adalah harus ada sekelompok dari umat Islam yang mengurus dakwah ini, serius untuk mengupayakannya, walaupun kewajiban dakwah ini adalah merupakan tanggung jawab setiap pribadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian dari aku walaupun hanya satu ayat saja. Hadis ini menunjukkan pertama, kewajiban di dalam berdakwah, kemestian untuk menjalankan dakwah ini. Dan yang kedua, dalam hadis ini terkandung bahwasanya dakwah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ulama kita hanya berbeda pendapat apakah dia fardu ain atau fardu kifayah. Dia adalah fardu. Namun kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan,